di flashing, Waduh, efeknya 3 bulan ke depan, nggak langsung ya? olinya habis. Oh jadi Iya. kalau kita menemukan mobil kita sendiri, Iya. banyak rembesnya, apakah itu tanda bahwa di dalam mesin itu udah ada nggak beres? Kerak yang ada di dalam mesin itu tidak akan terlalu banyak. 2 kali ganti oli, servisnya sekali. Oke. Kalau sekiranya udah mulai kering atau retak-retak, kita sarankan untuk melakukan penggantian. Kurang lebih di 80.000 km. Itu nanti efek jangka panjangnya akan seperti ini, Pak. Nah, ini bagian termostat ya, Pak ya. Ya. Udah servis tapi tarikan masih kurang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia. Selamat siang ya, hampir siang. Masih jam 10-an dari Indonesia Barat. Kami ada di Yogyakarta, tepatnya di daerah Sleman ya. Sobat Apedia yang selalu bertanya di mana letak bengkel AHA Motor, bisa langsung ketik AHA Motor Jogja di Google Map. Nah, di depan kita ada mesin V6 yang mungkin ini mesin yang powerful ya. Tapi kita tanya-tanya nggak ke sana. Kita mau tanya gimana merawat mobil, terutama mesin, agar tidak cepat turun mesin dengan waktu yang mudah. Ya kan? Nah, kita langsung tanya ke ahlinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik dan Sobat Apedia. Mas Tri. Iya, Pak. Ya, Mas Tri. Ya, ini di gimana, depan Pak? kita ada mesin yang unik ya. Iya, Biasanya kan kita segaris ya. Apa Ya. namanya? Biasanya ini sih, Yang Pak. apa tuh Inline istilahnya? ya. Inline ya. Ya. Yang 4 silinder gitu ya. Silinder, ya. Biasanya sih ini, Pak. Ini kan 3 silinder ya, Pak. Tapi ini kembar 3 silindernya. Oh, jadi 6. Iya. Baik Mas Tri. Iya, Pak. Nah, ngomong-ngomong nih Mas Tri, kan kita udah sering angkat tema apa namanya? Perbaikan mobil ya. Perbaikan mobil ya, Pak. Permasalahan-permasalahannya ya kan ya. Ya. Nah, kalau kali ini kita ngebahasnya gini Mas Tri. Apa tips dari Mas Tri untuk Sobat Apedia, pemilik kendaraan, Ya. merawat mesin? Kita bicaranya mesin ya. Oke, mesin merawat ya, Pak, ya. mesin agar tidak lekas turun mesin. Turun mesin. Masih muda turun Oke. mesin. Kalau bisa ratusan ribu gitu kan, 300, 400 gitu ya, 500 ribu, nggak turun-turun. Nah, Ya. tahu Mas Tri sudah tahu ininya, tips ya, bisa dibagi buat kita semua. Oke, Pak. Untuk perawatan kendaraan ya, Pak ya. Ya, Ini yang paling gampang aja, Pak. oke. Ganti oli, Pak. Ganti oli. Pertama ganti oli. Oke. Jadi untuk ganti oli disarankan untuk dirutinkan sih, Pak. Jadi sekitar maksimal 5.000 km atau di 3 bulan. Kalau umpamanya kilometernya belum tercapai. 5.000 dan 3 bulan. Ya, 3 bulan. Itu lebih istilahnya lebih aman sih, Pak. Jadi nanti hasil dari kerak yang ada di dalam mesin itu tidak akan terlalu banyak. Seperti itu. Untuk yang pertama penggantian oli, yang kedua servis ya, Pak ya. Servis. Ya, servis itu biasanya barengan sama ganti oli. Tapi kalau umpamanya belum istilahnya dalam waktu rentang 3 bulan kondisi mesin masih enak untuk tarikan, itu bisa dilakukan 2 kali ganti oli, servisnya sekali. Oke. Jadi sekitar 6 bulanan ya, Pak ya. 6 bulanan. Ya, 6 bulan servis. Oke. Servis di sini bisa dijelaskan Mas Tri. Apa Ya. aja sih servis untuk mesin? Ya, untuk servis itu yang pertama emang ini, Pak. Kita ngecek kondisi ini ya. Kita mengecek kondisi istilahnya part-part yang rawan kotor. Oh. Ya. Seperti filter udara, filter udara. AC. Terus kita ngecek kondisi busi. Busi. Ya. Jadi untuk memaksimalkan kinerja mesin itu sendiri, Pak. Sama sekalian kita biasanya melakukan pengecekan drive bell, Pak. Oh, drive bell. Iya, drive bell. Nanti kalau untuk drive bell kita tiap servis kita cek. Nanti kalau sekiranya udah mulai kering atau retak-retak, kita sarankan untuk melakukan penggantian. Kalau untuk bagian mesin nanti sekalian kita cek untuk kondisi air pendingin, Pak. Oke. Iya. Baik, itu masih di proses servis itu ya? Servis ya. Di servis kita masih melakukan itu tadi untuk pengecekan air pendingin. Jadi dipastikan untuk sistem pendinginnya tidak ada kebocoran dan juga tidak ada kerak ataupun campuran cairan lain yang ada di sistem pendingin itu sendiri, Pak. Kan kadang ada yang tercampur dengan oli ya, Pak ya. Iya, iya, jangan oli. Campur dengan oli, kadang ada yang
kulennya berubah warna atau memakai air biasa, itu nanti kita sarankan untuk penggantian air pendinginnya ataupun sekalian melakukan korok radiator dan penggantian termostat, Pak. Nah, jadi efeknya kalau umpamanya kita tidak melakukan penggantian air radiator secara rutin atau kurang lebih di 80.000 km, itu nanti efek jangka panjangnya akan seperti ini, Pak. Nah, ini bagian termostat ya, Pak ya. Ya. Kelihatan ada kerak-keraknya seperti ini. Sobatpedia, karatan. Iya, seperti ini. Ini efek jangka panjang memakai air biasa ini. Oh, air biasa ya? Iya. Tuh, Sobatpedia, menggunakan air biasa. Oke, ini yang paling kelihatan. Untuk kebocoran-kebocoran yang lain biasanya ini sih di bagian sil busi. Itu kalau usianya udah istilahnya udah kilometer tinggi, biasanya ada rembesan. Jadi di antara rocker cover ini sama busi tengah ini ada silnya. Kalau udah usia biasanya ini rembes. Ya. Ya, makanya kita melakukan pengecekan sekalian bongkar busi, ngecek busi, nanti sekalian dicek kebocoran di sil businya sekalian, Pak. Berarti pada saat kita servis itu ternyata nggak hanya ganti oli. Iya. Tapi tidak juga hanya ngurusin masalah ini, Mas, yang ruang-ruang bakar yang harus dibersihkan. Iya, jadi kita tetap melakukan pengecekan untuk kebocoran oli ya, Pak ya, untuk utamanya. Jadi jangan sampai olinya itu habis gara-gara terjadi kebocoran oli. Soalnya untuk faktor kebocoran oli banyak banget, Pak, dari kasus-kasus yang kita dapat. Biasanya dari paling awal sih, Pak. Itu ya karena usia, faktor utama usia. Usia dulu ya. Ya, yang kedua itu biasa jadi dari oli mesin udah mulai berlumpur di dalam silinder ya, Pak ya. Ini nanti efek jangka panjangnya kalau udah berlumpur itu sil-silnya akan lekas ini. Cepat keras. Ya, jadi untuk sil busi kadang kebocoran dari sil busi. Sil rocker cover juga bisa. Dari sil crankshaft depan bisa, sil crankshaft belakang bisa, dari sambungan blok-blok mesin juga bisa, seperti itu, Pak. Wah, jadi kalau yang paling sering mana? Kalau paling cepat itu di bagian sambungan mesin depan, jadi di cover timing ya, Pak ya. Cover timing. Ya, cover timing. Biasanya kalau cover timing tapi kondisi dalam mesin berlumpur, biasanya sil crankshaft belakang juga udah mulai. Jadi sil yang paling sering kena sil crankshaft depan sama belakang. Nah, muncul pertanyaannya gini, Mas. Iya. Kalau kita menemukan mobil kita sendiri, banyak rembesnya. Iya. Nah, apakah itu tanda bahwa di dalam mesin itu udah ada nggak beres? Kemungkinan besar ya, Pak. Kalau banyak rembesan, kemungkinan besar dalam mesin berlumpur. Tapi belum tentu juga ya, Pak ya. Oh, belum tentu juga. Ya, kalau kilometernya udah tinggi, banyak rembes biasanya emang masih normal, masuk ya. Masih masuk. Nanti tinggal dilakukan penggantian sil-silnya. Udah beres lagi. Kalau kondisi nggak berlumpur ya, Pak. Kalau berlumpur disarankan tetap turun mesin. Biar kinerja mesinnya lebih maksimal. Maksimal lagi ya. Baik. Ada dua nih yang sudah Mas jelaskan. Yang pertama tadi ada oli. Nah, yang kedua servis. Nah, apalagi yang harus dilakukan oleh Sobat Tapedia? Mas Tri. Iya, Pak. Sebelum kita melanjutkan apalagi tips dari Mas Tri, saya coba mengulik yang pertama tadi. Tips dari Mas yang pertama oli. Ya. Nah, kan oli ini ada yang bertanya gini, Mas. Oke. Setiap ganti oli, flashing. Ganti oli lagi, flashing oli. Nah, ini gimana? Boleh atau nggak boleh? Disarankan. Jadi kalau untuk masalah flashing ya, Pak, ini sebenarnya masih gimana ya? Masih menjadi problematika tersendiri. Oke. Jadi kadang gini, orang berpikir dengan dilakukannya flashing, itu oli mesin akan kotoran dari oli mesin itu akan ikut turun. Tapi kadang ini customer nggak memperhatikan untuk kondisi dalaman mesinnya, Pak. Oh, tanpa mengetahui terlebih dahulu. Ya, jadi gini, kalau umpamanya dari awal mobil istilahnya kondisi dalam mesin belum berlumpur ya, Pak ya. Iya. Setiap ganti oli dilakukan flashing itu bagus, Pak. Oh. Tapi kalau kondisi dalam mesin udah ada kerak olinya, dilakukan flashing terus-menerus, resikonya akan tersumbat nanti untuk jalur olinya, Pak. Jadi kotorannya ikut rotok. Yang di bagian atas ini, Pak. Nanti olinya itu nggak bisa balik ke bawah, soalnya ketutup jalur olinya.
Wah. Jadi kadang untuk olinya yang di bawah itu sampai kehabisan, nanti olinya nggak bisa dipompa ke atas lagi. Jadi jalur olinya istilahnya tersumbat gitu loh. Oh, tersumbat ya? Ya, jadi kemarin itu ada satu sih Pak, Nissan Juke baru aja udah keluar kayaknya. Oh, selesai ya? Itu kasusnya sama seperti itu. Jadi di flashing, Waduh, efeknya 3 bulan ke depan. nggak langsung ya? Olinya habis. Oh, jadi habis flashing nggak langsung Nggak bermasalah ya? Mesinnya olinya habis, mesinnya ngancing nggak bisa hidup. Habisnya kenapa? Habisnya ya efek itu dari istilahnya olinya nggak bisa turun, menguap lewat katup PCV ya. Jadi olinya sampai habis. Itu untuk filter yang di bawah itu sampai kempot Pak. Karena apa ke Efek keisap, efek kesedot ya. Jadi ketersumbat kan, tersumbat filternya itu sampai kempot. Jadi di dalam mesin ini selain di luar ya Pak ya, ini kan ada filter oli di luar. Nah, di dalam sebelum pompa oli itu juga ada filternya. Itu terbuat dari jaring-jaring besi. Iya. Nah, itu ketarik. Iya, sampai kempot Pak, sampai Naik ke atas. ya. Wah. Namanya kan lengkung. Iya, harusnya kan lengkung gini ya Pak ya modelnya. Terus sampai kempot ya hampir rata lah. Oke. Efek olinya tersumbat Tersumbat ya, jalur tersumbat ya. Iya. Nah, baik. Nah, kalau masalah oli yang lama dikeluarkan. Kalau tadi kan Mas bilang 3 bulan, kalau enggak 5.000 km. Iya. Nah, kalau lebih dari 5.000 km, lebih dari 3 bulan, itu masih normal nggak sih dipakai olinya? Kalau sekiranya ini Pak, ya, kalau lebih dari 3 bulan tapi belum nyampe 5.000 km, kemungkinan masih aman sih Pak. Oh. Tapi untuk batas waktunya itu untuk oli mesin, sebenarnya di sekitaran 6 bulan itu 6 bulan ke atas itu kondisi untuk kualitas olinya itu pasti sudah menurun karena termakan waktu ya Pak ya. Iya. Berarti kalau dia sudah lebih dari 3 bulan tapi belum tercapai 5.000-nya, ambil maksimalnya 6 bulan. Iya, emang 6 bulan masih aman 6 bulan. Maksimal 6 bulan sebenarnya. Maksimal 6 bulan. Oke. Baik. Nah, bagaimana kalau kilometernya itu tadi bulannya belum sampai? Ya, tapi kilometer udah nyampe. Nah, kalau itu wajib ganti oli. Ya, kita ngikutin kilometer, Pak. Itu mobilitasnya terlalu tinggi. Oh, mobilitas tinggi. Mobilitas terlalu tinggi. Nanti efeknya ini, Pak. Kalau mesin terlalu panas, untuk penguapan olinya lebih cepat. Oke. Baik itu sintetik ataupun full sintetik. Itu kalau mobilitasnya kita tinggi, itu penguapannya pasti lebih cepat. Kualitas oli pasti sangat menurun. Makanya penguapannya sangat tinggi. Seperti itu. Baik. Iya, Mas Tri. Iya, Pak. Oli kan tadi Mas bilang ada penguapan. Iya. Nah, kita harus mengganti kalau sudah memang jatuh waktu atau kilometer. Iya. Bagaimana dengan oli, filter oli? Apakah itu wajib diganti setiap penggantian oli? Kalau lebih aman untuk filter oli, Pak, itu dilakukan penggantian setiap penggantian oli, Pak. Jadi istilahnya untuk kotoran yang tersaring di saat penggantian oli, itu akan ikut terbuang di bagian filter olinya itu sendiri. Jadi istilahnya untuk penggantian oli, kita menanti untuk olinya diisi baru, filternya juga baru. Jadi untuk penyaringannya lebih maksimal. Jadi setiap ganti oli diwajibkan ganti filter oli. Ya. Untuk ya istilahnya lebih cari amannya lah, Pak. Kalau di bengkel AHA wajib itu? Kalau di bengkel AHA kita sarankan tetap wajib ganti filter oli sekalian. Setiap ganti oli? Ya, setiap ganti oli. Kadang nggak sampai ada yang berpikiran itu. Seperti servis sih. Jadi ganti oli 2 kali, baru ganti filter. Ada yang kayak gitu juga? Ada, tapi kan ya nanti efeknya untuk filter olinya kan bekerja lebih keras ya Pak ya, soalnya udah ada kotoran. Yang ada di filter oli nanti buat nyaring lagi seperti itu. Oke. Baik, Mas Tri, kita udah ngebahas oli dan servis. Iya. Masih adakah yang harus diketahui oleh Sobat Apedia agar mesin mobil mereka itu awet? Awet nih. Tipsnya? Ini sistem pendingin tadi Pak. Sistem pendingin. Iya. Untuk sistem pendingin dipastikan Pak untuk tidak ada kebocoran nih Pak ya. Yang pertama tidak ada kebocoran. Yang keduanya kalau bisa diusahakan memakai coolant radiator. Radiator ya. Sistem pendinginnya pakai coolant supaya untuk pendinginan mesinnya lebih maksimal. Jadi nanti soalnya kalau pakai air biasa nanti ya kayak tadi ini Pak. Efek jangka panjangnya seperti ini akan terjadi karat di bagian dalam mesinnya. Ini nanti bisa merusak
seal yang ada di termostat maupun kinerja dari termostat itu sendiri. Dan efek jangka panjangnya nanti akan membuntu jalur yang ada di radiator. Soalnya kisi-kisinya kan sangat kecil ya Pak ya. Oke. Berarti ini ke sini ya Mas ya, yang dulu kita buat konten itu ya? Ya, itu Efek ini, dari iya ini jalur termostat bagian sini. itu masih ada Iya, masih ada bekas-bekas gerak-geraknya. air ya? Iya. Oke. Baik, berarti ada air, ada oli, ada servis. Iya. Yang Tiga harus ada. diperhatikan. Iya, harus diperhatikan 3 itu, Pak. Untuk servis berapa kali berapa ribu kilometer untuk pergi kita melakukan servis kendaraan kita? Kalau untuk servis itu opsional sih, Pak. Opsional. Bisa setiap ganti oli boleh. Ah. Tapi kalau sekiranya setiap ganti oli atau 3 bulan itu kondisi tarikannya masih enak, setiap 6 bulan juga tidak masalah. Jadi indikator yang menyebutkan bahwa ini layak servis itu apa sih sebenarnya mesin? Biasanya dari feeling pengguna sih Pak. Oh. Jadi tarikannya udah berat itu biasanya emang minta servis. Tapi ini ada catatan sih Pak. Nah, gimana? Untuk servis itu tidak disarankan terlalu sering melakukan cleaning ruang bakar atau gurah mesin Pak. Oh, gurah mesin ya? Ya. Jangan sering-sering. Ya itu Jadi servis yang dimaksud Mas Tri itu apa? servis rutin. Jadi belum sampai ke gurah mesinnya. Oke. Soalnya kalau terlalu sering nanti efek jangka panjangnya kotoran yang ada di ruang bakar itu akan mengendap di bagian ring piston, Pak. Lama-kelamaan kalau sampai menumpuk di situ nanti lemah, tidak bisa mengembang untuk ring stekernya. Nanti terjadi kompresi bocor. Waduh, Jadi gara-gara terlalu sering gurah. Itu tadi. baik. Tuh Sobat Apedia. Jadi jangan juga kerajinan ya. Ya. emang bagus sih, Pak. Untuk gurah mesin itu nanti tarikannya bagus, tapi efek jangka panjangnya. Oh, oke. Baik, Sobat Apedia. Pertanyaan terakhir, Mas Tri. Ya, siap, apakah ada hubungannya perawatan mesin kita ini awet tidaknya dengan bahan bakar? Wah, ya. Yang terakhir berarti itu, Pak. Mau disampaikan. Ya, bahan bakar itu tadi ya. Jadi untuk kendaraan zaman now ya Pak ya. Ya, zaman now ya. Nah, Itu kan kompresinya tinggi-tinggi Pak. oke. Rata-rata di 11 ya. Itu kalau bisa diusahakan minimal RON 92 Pak. 92 itu berarti Pertamax. Pertamax ya? Ya, Pertamina jadi ya? minimal Pertamax. Soalnya kalau masih dipaksain pakai 90. 90 itu nanti efek jangka panjangnya ruang bakar cepat kotor. Oke. Tarikan berat jadinya. Tarikan berat. Nanti Boros. efek jangka panjangnya jadi boros itu tadi. Nanti malah bikin repot kita sendiri sih Pak. Udah servis tapi tarikan masih kurang maksimal. Oke. Dan tenaganya juga nggak keluar, bahan bakarnya juga boros. Kalau di dalam mesin sendiri ada ini nggak? Ada pengaruh nggak dengan BBM itu? Pembakaran jadi cepat kotor atau gimana? Ada nggak? Ada. Jadi nanti untuk efeknya emang ruang bakarnya cepat kotor sih Pak kalau ini. Kalau pakai RON yang terlalu rendah. Oke. Ya. Ya, oli mesin juga ngaruh kalau untuk ruang bakar. Nanti efek dari tadi kalau sampai terjadi kebocoran apalagi di katup PCV. Nah, ini kan masuk intake manifold lagi. Betul. Memanfaatkan uap oli ya, Pak ya. Ya. Kalau kondisi oli mesin berlumpur nanti uap olinya ini nggak cuma uapnya aja yang naik. Oli juga. Olinya juga ikut naik. Ya, itu nanti efek jangka panjangnya ke ruang bakar. Jadi olinya ikut kebakar tuh? Iya. Nanti ngebul putih biasanya. Baik, siap Mas Tri. Banyak yang Mas Tri bagikan untuk kita semua di AHpedia. Iya. Mudah-mudahan yang sudah memiliki mobil bisa merawatnya ya. Iya, Dengan dirawat lah. tips ini. Ya, untuk mobil kalau sebisa mungkin dirawat minimal servis rutin sama ganti oli. Nah, seperti itu, Pak. Minimal servis rutin dan ganti ganti oli oli. yang rutin ya, yang tepat waktu atau Yang tepat waktu atau jarak ya? jarak ya. Jarak Nanti tempuh ya. kilometernya jangan sampai lebih dari 5.000 5.000 dan 3 bulan. 3 bulan atau 6 bulan. Ya, seperti itu, Pak. Baik Mas Tri, terima kasih. Mudah-mudahan puasa kita hari ini sampai ke akhir Ramadan ya. Amin, Pak. Dan dalam keadaan Ya, sehat. alhamdulillah, ya kan? amin. Dan kita terlahir kembali Iya. jadi manusia yang tanpa dosa. Ya, amin, amin, ya Allah. Baik, makasih Mas Tri. Sama-sama Taufik. Sekian tips dan info dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap servis rutin dan ganti oli secara berkala. Terima kasih. Sekian dari saya. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.